murkana Allah Subhanahu wa taala. Ayat di mana? Ibu sama bapak. Sahabat Sinyal Positif yang disayang Allah Ta'ala, berikut adalah nasihat dari gurunda kami Aagim ketika kami nyantri di Darut Tauhid SSG, yaitu Santri Siap Guna Angkatan 21. Beliau menyampaikan akan pentingnya sebuah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menyimak nasihat ini kita bersama-sama bisa mengambil banyak hikmah, dan jikalau banyak permasalahan yang kita hadapi, kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat dengan anak yang masih kecil di sebuah taman, tiba-tiba anjing besar datang dari jauh tuh dan lari. Secara naluri belum langsung ke Allah, walaupun mulut ke Allah, ya Allah la haula wala quwata illa billah, tetap aja nyari kayu batu ya. Secara syariat bersih tamannya hadirin, tidak ada batu, tidak ada kayu. Aduh, itu anjing makin mendekat karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Anak dikebelakangkan, wah siap ya maya gelut jeung anjing ya. Tapi hati itu, ya Allah, ya Allah, anjing ini milikmu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ya Rabb. Ya Allah, masya Allah. Udah nggak kelihatan solusinya. Anjing makin dekat. Tiba-tiba dari taman sebelah sana ada keluar naik sepeda pemilik anjing. Maaf. Jangan berharap ke makhluk ada air di sini. Tidak. Apalagi air hangat, jangan. Itu merusak hati. Semuanya ada waktunya. Percayalah hadirin. Percaya. Tiba-tiba yang punya anjing naik sepeda datang, manggil anjingnya, anjing berbalik pergi ke sana. Ini tidak disangka sama sekali karena sepi di taman itu. Allah sengaja mendatangkan anjing supaya kita tambah yakin bahwa kalau makin bulat kepada Allah, Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Tidak ada yang kebetulan. Masya Allah. Nah hadirin sekalian, jadi kita harus berlatih nih. Walaupun kita punya ilmu, alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair. Ada sedikit di sini, kok bukan air madu? Enggak boleh. Itu namanya kufur nikmat ya. Syukuri yang ada, nanti yang lain datang. Maaf ya, bersyukur dulu. Kadang-kadang ada waktunya, belum waktunya ya. Ya, segalanya ada waktunya ya. Nggak usah kalau coba dulu dong, nggak perlu melukai hati orang lain ya. Untung ini juga udah dibawain ya. Tenang, sabar, segalanya ada waktunya. Lanjut ya. Apakah kalau kita tawakal pasti waktu itu juga datang pertolongan Allah? Oh, tawakal saja sudah rezeki. Perkara bentuk pertolongan Allah selanjutnya, yaitu Allah udah punya perhitungan sendiri. Tapi kita bisa bulat yakin ke Allah, itu yang lebih mahal. Seperti maaf ya, kita dapat rezeki, kemudian kita syukur. Nah yang mahal tuh yang mana? Ya syukurnya. Kita dapat uang misalkan 1 miliar, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu lebih bernilai daripada 1 miliarnya. Garong juga berapa koruptor itu, 100 miliar, 1 triliun. Mana alhamdulillah dengan asli, ya kan? Nah jadi kalau kita sudah
yakin pertolongan Allah, sudah nggak usah nunggu harus sekarang, harus besok, harus sesuai dengan keinginan kita. Saya sudah tawakal tentang perjodohan ini ya, tapi kok nggak jadi aja. Jangan ngotot, itu belum tawakal. Kalau sudah tawakal udah bulat tuh, waktunya, bentuknya, caranya terserah Allah yang Maha tahu. Ini ada terusannya ya, surat At-Tolaq ayat 3 ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan segala keperluannya ya. Sesungguhnya innallaha balighul amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap segala sesuatu. Jadi jangan saya nggak boleh lihat sana sini ya. Aduh, terima kasih ya Allah, ampun saya kufur nikmat ya. Nah, yang dibayangkan tuh tadi yang ini. Nah, tapi di ini jadi dua. Alhamdulillah. Nah saudara, kalau melihat begini minum sendiri ya, itu dengki namanya ya. Tidak boleh kotor hati ya. Sok weh minum sendiri, sok weh. Nada itu juga menunjukkan ya iri itu. Tenang hadirin ya. Jadi kalau kita sudah yakin kepada Allah, kita tidak usah ngatur kapan waktunya, bagaimana bentuknya, bulat saja. Karena tawakal itu lebih bernilai daripada datangnya sesuatu. Datangnya sesuatu itu bonusnya, tapi yang bernilai itu tawakalnya. Karena ya apalah artinya misalkan kita yakin ke Allah, terus Allah mendatangkan sepeda maaf ya, astagfirullahaladzim, itu nggak sengaja masuk aja kata sepeda itu hadirinnya, berarti sudah ada di luar kesadarannya. Tiba-tiba kita ada yang ngasih hadiah sepeda. Nah sepeda itu bonusnya, tawakalnya ini yang mahal tuh. Jadi kalau nanti sudah tawakal itu, saya benar-benar memasrahkan kepada Allah tentang perjodohan. Misalkan ada santri jamaah yang belum nikah gitu ya, udah nggak usah ragu, yakin saja Allah udah tahu nih semua keadaan, waktu terbaik, kemudian siapa yang terbaiknya, udah buletin aja ke Allah. Nah itu mahal sekali hadirin. Pertanyaannya, kalau kita tawakal ikhtiar tidak? Sebetulnya tawakal ini luar biasa efeknya ya. Nanti kalau harus pakai syariatnya jalan, Allah tunjukkan jalannya. Misal kita mau usaha perlu modal, kita betul-betul sudah tobat dan yakin sekali pemilik rezeki itu hanya Allah, yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Kita ikhtiar seperti burung keluar dari rumah dan kita tidak tahu mau kemana ya, karena belum kebayang nih, tapi Allah nanti akan mengatur. Mungkin sesudah jalan sekian lama, kemudian kita masuk ke masjid, sholat duha di sana karena capek jalan, lalu nanti diatur oleh Allah, tiba-tiba ada yang sholat di sebelah kita. Kita sudah sholat, ada yang sebelah nih kelihatan pakai dasi ya, kemudian mobilnya juga dilihat parkir, wih keren ini mobilnya. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Adek biasa sholat duha ya Pak? Alhamdulillah, saya minta ke Allah yang terbaik. Emang adek lagi apa keperluannya? Saya sedang cari pekerjaan Pak. Mudah-mudahan Allah yang Maha Tahu mengatur. Ini hatinya kemana nih? Jangan-jangan jadi ngarep-ngarep si bapak ini ya. Bapak ya sama deh, saya juga harus ngelunasin hutang, makanya kita sholat duha sama-sama. Itu bapak naik mobil itu dia deh,
cicilannya berat sekali deh, dijual nggak laku ya. Jangan ngarap-ngarap dari makhluk, walaupun makhluk itu pejabat, orang kaya, dermawan, walaupun kita tahu dia suka nolong, jangan ngarap-ngarap menodai itu. Kalau di dalam ilmu latihan tawakal itu, hati-hati kalau punya teman kaya dan suka ngasih-ngasih, hati-hati tuh. Kalau kita jadi sering nyapa ya, apa kabar om, hari yang bokeh-bokeh nggak disapa. Apa kabar, bagaimana keluarganya, sehat, salam ya buat anak-anak. Memang enggak minta apa-apa, tapi Allah tahu ini sapaan ini ngarap-ngarap sesuatu nih. Ada yang suka gitu enggak? Ada. Itu tuh udah merusak tuh hati. Bukan tidak boleh nyapa, tapi jangan sapaan itu ada udang di balik batu, atau yang lebih jelas lagi, badak di balik kerikil. Hadirin, jangan sampai kita ngebaik-baikin orang tuh bukan untuk cari keriduan Allah, tapi supaya dia ngasih sesuatu ke kita. Jangan. Karena dia tidak akan bisa ngasih apapun kalau Allah nggak mengizinkan. Jadi kalau kita mau baik, baik saja. Kalau kita nolong orang, nolong aja, udah selesai ya. Jangan sampai kita nolong ada sesuatunya di balik tolong ini. Mudah-mudahan kalau kita nolong dia ya, nanti dia ingat, dia berterima kasih. Jangan nanti kecewa itu dan tegang terus. Pas kita nolong seseorang terus dia kesini, jeng buka dompet tuh, padahal dia gatel ada di sini nggak dikeluarin begitu. Hati-hati ini, termasuk umroh jadi guide. Oh tolong ya antar saya ke toko emas, waduh berbunga-bunga, siapa tahu kepeceretan dibeliin cincin. Ini ngerusak kehormatan kita. Jangan. Kalau mau nolong saja, udah cukup Allah melihat. Kalau kita ngarep-ngarep dari dia, Allah tahu tuh, dibikin aja tuh yang diarep-arepin tuh nggak ngasih apa-apa, nyeplos ya, tinggal kecewa, jengkel. Jangan. Kalau mau tawakal, pol saja lakukan yang terbaik. Nggak usah ngarep-ngarep apapun, termasuk ucapan terima kasih. Pol saja, puas. Ya Allah, saya lakukan semua ini hanya karena Engkau. Bulat yakin bahwa nikmat sekecil apapun tidak bisa datang illa biiznillah. Gimana kalau kita kepepet mau pinjam uang? Boleh pinjam, tapi harus ingat yang menggerakkan seseorang minjemin uang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada orang. Kalau bersandar ke orang, kita menghibahnya beda. Tolonglah saya, tolonglah, tidak ada lagi yang bisa nolong saya selain Akang. Aduh, saya tuh udah nggak sanggup lagi. Ngarep-ngarepnya ke dia, itu ngerusak tuh. Kang, punten ya, saya tahu ini merepotkan, tapi ini menyempurnakan ikhtiar saja. Anak saya harus bayar sekolah karena ujiannya sudah nunggak, bulanannya nunggak. Ya Allah sedang mendengarkan ucapan ini. Allah tahu bahwa saya sangat memerlukan. Kalau memungkinkan, Akang bisa saya pinjam uang. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Aduh maaf ya, saya juga lagi terbatas. Oh gak apa-apa. Gak ada sedikit pun kecewa ya, karena dia yakin Allah yang menguasai rizki. Begitu, termasuk sakit, datang ke dokter, datang, tapi nggak ada di hati meyakini ini dokter hebat, dokter menyembuhkan. Nggak boleh, itu ngerusak hati kita ya. Hakul yakin ini tubuh milik Allah, sakit dengan izin Allah, sembuh pun hanya dengan pertolongan Allah. Surat
Yunus 107, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepada kita, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Jadi kita datang ke dokter tuh hati mah ke Allah. Dokter ini ciptaan Allah. Siapa tahu dokter ini jadi jalan. Dikasih obat, bicara tuh ke obat kalau mau, tapi pelan-pelan ya. Ya Allah, jangan, obat, sembuhkan saya ya. Nggak bisa. Kata obat naon, nggak bisa begitu hadirin. Kalau dia bisa ngomong begitu, ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, pemilik diri-diri ini, Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Ya Syafi, anta syafi la sifaan illa sifa'uk, sifaan la yugadiru saqama. Ya Allah, obat ini tidak bisa berbuat apapun tanpa izinmu. Jadikan jadi jalan kesembuhan. Hanya Engkau yang maha menyembuhkan, tiada selain Engkau ya Allah. Makan obat itu. Jadi jangan ini obat hebat, ini obat mustajab, mujarab, ini obat luar biasa, paten. Udah, Allah tahu kita lebih percaya ke obat. Jangan hadirin. Walaupun kita makan obat, bagi-bagi rezeki aja dengan yang bikin obat ya. Niatkan itu, tapi kita hakul yakin kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tolong dibacakan surat Yunus 107 Ustaz lengkapnya ya, maaf. Quran surah Yunus ayat ke-107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wallahu wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat Sinyal Positif, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad.